Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di acara Q&A seputar permasalahan Gen Z dan Gen Alpha. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Lilis? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih. Pertanyaan pertama, ini mewakili kepenasaran banyak orang nih, Bu Lilis. Yaitu, apa itu gangguan bipolar? Oke, langsung jawab ya Mbak Angel ya. Oke. Apa itu gangguan bipolar? Gangguan bipolar itu adalah gangguan yang berhubungan dengan perubahan suasana hati. Nah, perubahan suasana hatinya yang ekstrim, dari mulai semangat banget tiba-tiba ke arah depresi misalnya. Jadi bipolar itu biasanya ditegakkan ada 2 periode, ya 2 episode. Episode ini manik, yang kedua depresi. Ada yang tengah-tengahnya hipomanik, hampir mirip seperti manik tapi berbeda ya. Apa itu manik? Manik itu di mana moodnya, suasana hatinya itu semangat banget sampai di luar apa ya, di luar kebiasaan orang gitu ya. Misalnya kalau kita mengerjakan hal itu bisa untuk orang yang cepat juga bisa sehari, nah karena dia semangat dia bisa sampai berhari-hari, jadi tenaganya energinya sangat banyak sekali. Tapi karena di luar kebiasaan atau di luar kemampuannya, akhirnya nanti kan tiba-tiba capek dan mulailah ke episode ke depresi ya. Nah itu. Jadi ada episode manik dan episode depresi. Semangat yang terlalu berlebihan, kemudian sedih, terpuruk yang terlalu berlebihan yang sering disebut dengan depresi. Semua orang punya mood sebenarnya, punya suasana hati ya, punya perubahan suasana hati. Tapi kan perubahan suasana hatinya tidak ekstrim gitu. Jadi kalau lagi semangat juga kan ada batasnya. Kalau lagi sedih ada batasnya. Nah, makanya kita juga harus bagaimana nanti mengelola emosi ini. Ya, kalau misalnya lagi semangat, ingat waktu istirahat ya, karena fisik itu ada batasnya gitu. Kan kita malam suruh tidur. Ya itu kenapa? Karena fisik itu harus istirahat. Kalau lagi sedih, ada waktunya gembira gitu ya, di tengah-tengah. Makanya yang paling bagus itu yang tengah-tengah. Nah, ini yang bipolar ini dia bukan di tengah-tengah yang ekstrim. Ekstrim tadi terlalu semangat banget, akhirnya badannya kecapean luar biasa gitu. Kalau misalnya lagi terpuruk, sedih atau depresi, yaitu yang sangat sampai tidak mau ngapa-ngapain, tidak mau melakukan apa-apa, tidak mau beraktivitas gitu ya, diam di kamar terus, nggak kemana-mana. Nah itu yang disebut dengan gangguan bipolar. Jadi tadi intinya gangguan bipolar itu perubahan suasana hati yang ekstrim ya, ekstrim ke semangat banget yang tadi disebutkan manik, dan ke sedih banget, terpuruk banget yang sering disebut dengan depresi. Itu Mbak Angel. Oh, baik. Lalu, kenapa banyak anak muda yang menderita gangguan bipolar ya, Ibu Lilis? Ya, ini juga dari hasil riset kesehatan dasar, Riskesdas tahun 2018, prevalensi untuk gangguan mental emosional pada remaja berumur lebih dari 15 tahun sebesar 9,8%. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2013 yaitu 6%. Jadi terus meningkat ya. Nah, ini kenapa sih terus meningkat gitu ya dari data-data hasil riset ini? Karena kalau kita lihat anak-anak milenial, kita lihat karakteristik anak milenial ya. Karakteristik anak milenial itu satu, cepat bosen. Nah, kalau cepat bosen kan tadi mood ya.
cepet bosen. Kemudian yang kedua pengen instan, pengen cari perhatian yang lebih. Kemudian dia no gadget, no life ya. Jadi dia sangat ketergantungan pada gadget. Sebentar-sebentar posting, sebentar-sebentar posting, sebentar-sebentar lagi cek sosmed. Nah, nanti ngelihat orang misalnya orang yang sudah kemana dia belum mana, akhirnya tertekan gitu ya. Kemudian sangat ketergantungan tadi dengan gadget ini bisa menimbulkan suasana hatinya yang tadi yang fluktuatif gitu. Ketika misalnya ngelihat postingan orang lain dia nggak bisa melakukan itu, dia kan kesel, dia sedih ya. Dan ketika sedih tadi misalnya maki-maki diri, kenapa sih aku tuh nggak bisa, kenapa sih aku tuh nggak seperti dia, misalnya muka aku cantik, muka aku ganteng, kenapa sih aku tuh nggak bisa seperti dia, punya mobil yang bagus, gadget yang bagus. Nah itu akhirnya depresi. Atau misalnya karena eh, anak-anak milenial ini dia berorientasi pada pencapaian yang standar tinggi, akhirnya dia kejar. Pokoknya mati-matian harus dia misalnya lakukan itu. Lupa akan istirahatnya. Yang terjadi tadi terlalu semangat, ya akhirnya fisik dan psikologisnya lelah. Apa yang terjadi? Suasana hatinya pasti berubah kan gitu ya. Kemudian jadi bisa semangat kalau misalnya pengen mencapai sesuatu, tapi ketika cepet bosen tadi ya pengen instan, akhirnya dia males, depresi. Nah itu yang kenapa jadinya anak milenial sangat mudah untuk menderita gangguan bipolar. Sebenarnya dari dulu juga gangguan bipolar itu ada loh gitu ya, dari zaman saya. Kalau saya kan bukan zaman, saya termasuk zaman generasi X ya. Sebenarnya ada, cuman mungkin tuntutannya tidak seperti sekarang. Di zaman saya tidak ada sosmed, tidak ada gadget. Paling kalau mainan itu game watch ya gitu, yang sederhana banget yang gitu. Atau misalnya game-game yang apa ya, yang tembak-tembakan kayak gitu. Nah kalau sekarang kan berbagai macam game. Ketika dia misalnya main game, ketergantungan pada game, terus dia pengen mencapai si game itu menang, akhirnya dia lupa istirahat, lupa makan, lupa ibadah gitu. Terus dia kesel karena mungkin dia kalah di gamenya, kemudian dia kesel, sedih, akhirnya depresi. Nah itu jadi kenapa gangguan bipolar itu semakin sekarang semakin meningkat, karena tuntutan dari zaman. Jadi ketika teknologi itu netral, bisa membawa kita ke arah yang baik, bisa membawa kita ke arah yang negatif. Nah ini misalnya kalau tadi tidak disikapi dengan bijak gadget teknologi ini, malah bisa mengantarkan tadi ke depresi, dibully di sosmed gitu ya gitu. Nanti dia depresi gitu ya, mungkin pengen mengakhiri hidup gitu. Kemudian dia juga pengen pencapaian sesuatu, jadi dia lupa akan istirahat. Nah itu kenapa jadinya sekarang anak-anak milenial ini rentan atau mudah kena bipolar, karena di karakteristiknya juga anak-anak milenial ini agak ringkih mentalnya gitu. Karena tadi kenapa ringkih? Karena pengen serba instan. Di dunia ini nggak bisa semuanya instan gitu, harus berproses gitu. Nah kalau misalnya orang mendapatkan instan, akhirnya dia tidak terlatih otot-otot fisiknya, otot-otot psikologisnya, otot-otot kemampuannya tidak terlatih. Apa yang terjadi? Jadi ringkih gitu, seperti pohon tidak menghujam akarnya. Jadi akarnya tidak ada gitu. Pohonnya cuman kalau ketebak angin cepat rubuh gitu ya. Tapi kalau tadi misalnya ke proses, dia ke orientasi proses, dia kerja keras, disiplin ya. Nah, itu nanti bisa membuat akarnya menghujam ke bumi. Nah, kalau pohon akarnya menghujam ke bawah, ada angin, masih tetap akan kokoh. Nah, itu kenapa anak-anak milenial sangat mudah untuk
menderita gangguan bipolar. Itu Mbak Angel. Oke. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih Bu Lilis. Bagaimana cara kita membantu orang yang menderita gangguan bipolar? Ya, kalau misalnya bagusnya sih Mbak Angel untuk saat ini intervensi semua ke pencegahan ya. Penanganan itu ke pencegahan. Jadi pencegahan anak-anak Gen Z, Gen Alpha, milenial, bagaimana sih biar tidak bipolar. Tapi kalaupun misalnya dia sudah masuk ke gangguan bipolar, apa yang harus dilakukan ya ke pengobatannya? Yang pertama adalah tentunya ke arah kalau misalnya tadi pencegahan, ayo kita buat manajemen diri ya, di-manage, diatur diri ini. Diri kita itu kan ada fisik, ada emosi, ada kognitif. Nah, itu kita manage gitu. Bagaimana memanage fisik? Ya banyak bergerak lah. Misalnya olahraga yang rutin, jangan sampai tiap hari di depan gadget, mager, males gerak, tidak bergerak fisiknya, itu juga kan akhirnya nanti bisa fisiknya kena kan, misalnya gitu ya. Kemudian manajemen itu fisik, olahraga, makan yang sehat ya, terutama nih anak-anak milenial, Gen Z, Gen Alpha, ini sangat apa ya, kalau makan sayur itu tuh saya miris banget kalau lihat di restoran-restoran itu tuh yang makan sayur itu masih utuh gitu ya, tanpa disentuh sama sekali. Padahal sebenarnya sayuran itu kan untuk metabolisme, untuk ginjal. Makanya diprediksi katanya nanti 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang rumah sakit ginjal itu akan penuh dan tidak harus menunggu 10-20 tahun lagi Mbak Angel. Ya, sekarang saja rumah sakit untuk gagal ginjal itu sudah penuh gitu ya dengan orang-orang. Dan sekarang kalau dulu yang gagal ginjal misalnya usia 60, usia 60 ke atas, nah sekarang usia 30, 40 itu sudah ada yang dia cuci darah. Kenapa dia cuci darah? Ya karena ginjalnya tidak bisa berfungsi lagi. Kenapa ginjalnya tidak bisa berfungsi? Ya karena tadi misalnya makan sayur, pola makannya nggak sehat, minumnya juga kalau minum soft drink bukan air putih. Nah apa yang terjadi? Kerja ginjal semakin berat, dan kalau kerja ginjal semakin berat ya nanti jebol ginjalnya. Nah kalau ginjalnya jebol ya harus cuci darah. Itu di manajemen fisik ya. Kemudian yang kedua di manajemen emosi ya. Bagaimana menata emosi? Bagaimana kalau misalnya sedang kesal? Kalau sedang semangat, ingat harus ada istirahat. Sedang males, ayo Allahumma paksakan ya, dipaksakan gitu. Jadi bagaimana kita meregulasi kesedihan, ketakutan, kemarahan, kekecewaan, frustasi, kecemasan, ketidakberdayaan, ayo kita kelola gitu. Karena emosi sendiri netral, bisa kita buat ke arah yang produktif, bisa dibuat ke arah yang tentunya gangguan ya. Jadi dikelola emosinya. Nah, untuk mengelola emosi diawali dengan misalnya relaksasi dulu ya. Dengan misalnya pernapasan perut gitu. Jadi kalau misalnya kita ada masalah, kita lagi tertekan, duduk, tarik napas, hembuskan ya, itu bisa dengan relaksasi atau self healing. Jadi penyembuhan sendiri. Aku tuh lagi sedih banget. Nah, self healing misalnya dengan afirmasi-afirmasi, dengan sugesti-sugesti yang misalnya aku teh males, aku teh nggak bisa, aku teh gini bodoh dan sebagainya, aku teh jelek. Nah, nanti dengan misalnya baca buku-buku yang motivasi misalnya, kemudian hal itu diafirmasikan atau disugestikan ke diri, atau self talk. Jadi kita berbicara dengan diri, misalnya aku teh jelek kata siapa, yuk kita lihat data, kita itu pemenang loh, memenangkan sperma, sel telurnya bagus, karena jadi kita itu makanya kita dijadikan pemenang karena tadi dari sperma, dari sel telur gitu. Dan kalau misalnya sudah sangat mengganggu sekali dan tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari ya, sudah gangguan tadi,
sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, kegiatan sehari-hari, ayo langsung konsultasikan ke psikolog ya, atau ke psikiater boleh. Nah, bisa dulu ke psikolog dulu tadi kalau ini untuk bagaimana untuk dibantu tadi meregulasi emosi. Kemudian kognitif juga harus ditata ya, harus di manage, harus diatur ya. Jadi kan manajemen itu ada planning, kita harus merencanakan apa ke depannya, mau apa saja, terus diorganizing gimana, di actuating-nya gimana, kemudian nanti ada controlling, ada evaluasi gitu ya. Nah, di manage dirinya sehingga kalaupun ada tekanan, ada suasana hati nggak bagus, sudah dikelola. Jadi intinya harus dikelola. Kalau misalnya sudah nggak bisa kelola, oke, bisa konsultasi langsung ke psikolog. Itu Mbak Angel. Alhamdulillah sudah cukup Ibu Lilis. Kita ketemu lagi nanti di Q&A selanjutnya ya Mbak Angel, dengan tentunya dengan tema yang lain. Boleh mungkin yang lain juga kalau mau menyampaikan pertanyaan bisa kemana Mbak Angel? Bisa aja komen aja di bawah, komen di YouTube-nya bisa. Oke, nanti kita bacakan ya. Kita bacakan, kemudian kita bahas bersama-sama untuk mencari solusinya ya, Mbak Angel ya. Iya. Gitu. Terima kasih Mbak Angel. Tetap semangat dan lebih semangat lagi untuk menjalani hidup sekarang dan ke depan. Tetap semangat ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Lili dan teman-teman yang menyimak. Sangat menginspirasi sekali ilmunya ya. Kita ketemu lagi di acara Q&A seputar permasalahan Gen Z dan Gen Alpha di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.